masalah dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang luber dan jurdil misalnya. Maka harus ada argumentasi tambahan sesuai dengan perluasan PHPU tadi, apakah kemudian masuk dalam kewenangan mahkamah atau tidak. Itu yang kemudian argumentasi maupun pembuktiannya harus masif dan kuat. Kalau kemudian gagal dalam hal ini, meskipun kemarin misalnya Prof. Denny Indrayana memprediksikan bahwa ini pasti nanti akan diterima, ya belum tentu juga. Karena beliau hanya melihat komposisi hakim. Tapi saya yakin hakim itu punya independensi, punya imparsialitas, beliau-beliau adalah negarawan yang sudah selesai dengan urusannya. Maka ketika memutus akan melihat apakah fakta hukum yang disajikan di pengadilan di backup dengan alat bukti yang mumpuni, sehingga kemudian menghasilkan sebuah simpulan yang menunjukkan adanya kecurangan misalnya, adanya TMS misalnya, adanya kemudian arah-arah yang menjadikan 02 itu kemenangannya menjadi sia-sia. Itu yang harus dibuktikan. Tapi kalau cara dalam persidangan yang pertama kemarin, kemudian apa yang digulirkan, memang kemudian ada sedikit salah arah yang kemudian jangan-jangan ini bukan kewenangan MK. Ini yang saya khawatirkan. Jadi apalagi sudah ada yang pihak yang menyampaikan bahwa nanti kalau MK menolak gugatan ini maka berarti MK melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Ini tidak boleh ada statement seperti ini karena itu sekali lagi selain mendikte kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang menganyatakan seperti ini juga merendahkan martabat konstitusional dari para hakim. Oke, karena MK juga punya independensi ya, dan juga bisa memutuskan keputusan dilihat dari sisi dan juga bukti-bukti mana yang nantinya bisa memberatkan atau pembuktiannya bisa dinyatakan ini benar ataupun tidak nantinya setelah adanya bukti-bukti yang disampaikan paslon 01 dan juga 03 seperti itu. Terakhir dari saya, Bapak sebagai closing statement juga, kira-kira kalau misalnya nanti sudah melalui tahapan ini, putusan paling ideal yang mungkin akan bisa diterima oleh semua pihak, apakah ada, Pak Rustam Adji? Jadi putusan paling ideal tentu saja memenangkan yang berhak menang dan mengalahkan siapa yang kalah. Dan ini tentu saja tentu sudah disahkan oleh KPU kemarin ya. Yang namanya KPU itu kan punya keputusan KPU memenangkan 02 misalnya. Tetapi ketika nanti ada gugatan berkaitan dengan PHPU, tentu harus diingat ada asas yang namanya asas praduga keabsahan atau presumption iustai caesa. Presumption iustai caesa itu adalah bagaimana usaha dari putusan KPU tadi nanti diruntuhkan. Nah, kemampuan untuk meruntuhkan putusan KPU tadi itu yang akan diuji dalam sidang yang digulirkan saat ini. Kalau pihak 01, 03 mampu untuk meruntuhkan asas praduga keabsahan dari KPU ini yang kemudian tentu akan mencapai hasilnya. Tapi kalau pembuktiannya, argumentasinya, petitum maupun positanya melenceng dari itu, bahkan yang diminta ada hal-hal di luar kewenangan MK, maka putusan idealnya tentu saja memenangkan siapa yang sudah disampaikan oleh KPU. Karena asas praduga keabsahan atau presumption iustai causa itu harus diruntuhkan kalau memang 0103 menghendaki adanya suatu proses yang didorong oleh MK ada dua, apakah penghitungan ulang atau pemilu ulang. Nah ini yang kemudian syaratnya bisa MK mendorong dua aspek ini, apakah penghitungan ulang atau pemilu ulang, itu KPU-nya yang sudah diputuskan kemarin bahwa 02 adalah pemenangnya, itu harus diruntuhkan. Karena kalau nggak bisa runtuh, maka berlaku asas praduga keabsahan. Presumption iustai caesa. Ini yang kemudian harus jadi perhatian 0103 ketika memang ingin membuktikan apa yang diputuskan oleh KPU itu mengalami kesesatan pikir atau kesalahan atau kecurangan atau TMS atau apapun yang didalilkan dalam proses persidangan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun Sound Fokus hari ini. Itu yang juga kemudian tadi menjadi catatan bagi kubu 01 dan juga 03. Jangan sampai salah arah begitu ya, Bapak ya. Jangan sampai ini harusnya
di Mahkamah Konstitusi, tapi gugatan atau dalilnya ini justru bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rustam Majid atas kebersamaannya, pakar hukum dari Universitas 11 Maret. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dan berdiskusi dengan tema-tema yang lainnya. Selamat